Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, teman-temanku semua, para pejuang kripto, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya akan memberikan tutorial, mau ngobrol-ngobrol dengan santai. Di sini saya hanya akan memberikan info edukasi yang sebenar-benarnya dan tidak akan membawa FOMO untuk adik-adik sekalian dan tidak akan menjerumuskan adik-adik sekalian, supaya kita sama-sama cuan selalu. Sebelum kita masuk ke chat ataupun membahas koin-koin BRIS dan koin yang lainnya, alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu, membangun mental kita agar psikis kita sehat. Karena pada awalnya di channel ini untuk membangun daripada mental adik-adik dan teman-temanku sekalian, agar bisa menjadi orang yang sabar, agar menjadi orang yang pintar, agar tidak terjerumus di dalam bermain kripto supaya mendapatkan cuan. Untuk yang bersabar di channel ini nanti akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran, memberikan info di dalam bermain koin micin. Kita harus tahu sejarahnya dari tahun 2013 yang jadi hanya Shiba dan Dogecoin, yang lainnya semuanya tidak berhasil. Saya katakan 99% di dalam cryptocurrency untuk koin micin banyak kegagalan. Makanya saya ingin membangun channel ini agar adik-adik teman-temanku semua mempelajari histori, sejarah, agar kita betul-betul bisa cuan di dalam bermain cryptocurrency. Karena cryptocurrency sangat volatile sekali, harga bisa naik dalam sekejap, juga pun bisa turun tanpa diduga-duga kapan waktunya. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa indikator Ichimoku itu sangat akurat, bisa dikatakan 99% akurat. Kemarin kan patternnya pattern bearish di dalam koin BRIS, tapi di pattern bearish itu sudah menjebol daripada garis di relnya, yang garis yang di bawah itu udah mulai kejebol, tapi masih tertahan di indikator Ichimoku. Itu menandakan lebih akurat Ichimoku dibanding narik garis trend line. Kita kan di sini mau cuan, bukan mau cari ngungsep. Memang di permainan kripto seperti itu. Ketika yang masuk di tahun 2001 akhir sampai sekarang tahun 2023, apa yang terjadi? Pasti aset kalian sudah turun jauh di dalam bermain kripto. Harus sabar, harus psikis dijaga. Kita di sini diuji mental kita. Yang saya masuk di sini, saya nggak mau menjerumuskan adik-adik semua atau teman-teman semua. Saya di sini tergugah, merasa kasihan, biar mengerti apa sebetulnya yang di dalam kita bermain kripto. Agar kita betul-betul kuat, kita harus ngerti, punya mental, technical analysis. Kita harus siapkan psikis kita, kesabaran kita yang tangguh kalau mau cuan di kripto. Kalau enggak,
cepat bangkrut itu yang terjadi. Mengapa saya katakan begini? Kalau mau beli koin, taruhlah yang 10 besar, ada di BNB, ETH, yang jelas itu ada XRP, ada Polygon, banyak di situ koin-koin yang bagus. Itu pun membeli di saat harga benar-benar lagi jatuh, kita tunggu sampai naiknya. Kalau memang koin yang 10 besar itu punya fundamental yang bagus, developernya bagus, pasti di waktu saatnya akan ada kenaikan yang tinggi. Disitulah baru kita mendapat keuntungan. Dengan kesabaran kita, dengan psikis kita yang baik, otomatis kita akan mendapatkan itu semua teknik di dalam cryptocurrency. Kalau enggak, camkan kata-kata ini kalau enggak mau kegagalan. Saya di sini enggak akan mau mempromosikan berita yang baik-baik, data A, data B, data ini, data apa, bodoh amat. Data dibahas tiap hari, nyatanya harga turun bertahun-tahun. Paling scalpingan sedikit-sedikit itu pun banyak penurunannya. Kalau kita sabar, kalau kita ngerti, padahal ada titik beli, ada titik jual, itu pun enggak setiap hari. Kalau mau setiap hari itu scalpingan, itu tipis-tipis, tapi risikonya juga besar. Makanya saya ingatkan, apalagi di dalam koin micin, taruhlah seperti ini. Saya nggak mau di sini, kalau channel ini sudah besar, tolong di subscribe dulu supaya saya semangat membuat video ini. Kalau channel ini sudah besar pun, saya di sini akan membuat channel ini secara apa adanya dan tanpa ada endorse dari sana sini. Saya benar-benar akan buat channel ini khusus pemain kripto di Indonesia agar cuan, jangan sampai tertipu. Nggak usah gerasa gerusu, nggak usah kedebak-kedebuk, kita cari kerja yang real. Ini untuk sampingan, namanya juga cryptocurrency, motonya aja aset masa depan, aset jangka panjang. Kita nggak bisa main dalam tiap hari, mending kita sabar menunggu, menonton yang nantinya kita akan cuan. Itu aja poinnya. Mengacu koin micin yang diberitakan di sana sini, ini saya kasih tahu apa yang sebetulnya terjadi. Apabila ada koin micin baru, hati-hati. Ini khusus untuk pemula, jangan asal main masuk nanti dipelajari dulu. Kalau memang koin micin itu bagus, itu pun kita diuji lagi kesabaran, nunggu barang-barang itu jatuh terkapar baru kita ambil. Kalau enggak, ini taruhan sama saya. Koin micin sebelum dipublikasikan dengan grup Telegram yang sudah pada di endorse, dia sudah membeli duluan sebelum koin itu dipublikasikan secara umum ataupun dipasarkan melalui exchange. Ketika Anda masuk beli koin yang baru, yang katakanlah baru berapa jam, katanya baru sehari, dengan berita santer di sana sini memberitakan bagus, koin itu bagus, nggak ada yang buruk. Di saat Anda masuk, dia menjual karena dia sudah membeli melalui Telegram di endorse sebelum koin itu listing. Mereka sudah membeli, ketika Anda masuk mereka tinggal menjual, ketawa ketiwi. Itulah konsep koin micin. Ini juga suatu pelajaran kita agar kita betul-betul ngerti di dalam permainannya. Selanjutnya langsung pembahasan technical analysis. Yang mau masih nekat scalpingan
yang mau cari cuan tipis-tipis agar nggak salah jalan, saya langsung ke chat BTC. Di dalam chat BTC ini dengan saya menggunakan indikator Ichimoku katakanlah 99% akurat. Ini terjadi di bawah ini ketika menggunting garis biru ini menggunting merah di dalam Windows ini naik terus. Nah ini waspada, ini biru ini mau menggunting yang merah ini posisinya langsung turun. Ini kondisi turun, ini tertahan di dalam support awan Ichimoku di harga 342-an. Ini nanti kalau ketahan ke sini kondisinya kalau mau TP kita masuk itu di areal 353 areal sini. Tapi ini beritanya nggak baik-baik aja, takutnya jebol ke bawah. Kalau ini nanti tetap di atas awan, paling dia merangkak tertahan dengan garis ini yang Ichimoku yang lekuk-lekuk ini. Nanti kalau turun jebol ke bawah, ada support lagi yang di bawah yang merah ini, mungkin dia nanti akan bermain di areal daripada di dalam awan ini akan masuk di areal awan ini. Nanti kemungkinan bisa kita belinya di bawah sini. Kalau dia turun nanti sampai 310-an bermain kan supportnya di ini, bawahnya di situ. Nanti target jualnya pas menyentuh di awan biru bagian atas, jadi di areal dalam ini. Mungkin itu. Selanjutnya kita untuk Polygon Matic sama yang terjadi di dalam indikator Ichimoku. Ini gunting ke atas, birunya gunting merah, akurat dia naik terus ke atas. Dan ini sekarang sudah menggunting yang biru ke bawah, akhirnya turun. Ini juga tertahan daripada support ini. Ini hati-hati untuk Polygon Matic. Kalau nanti dia menembus awan Ichimoku yang support yang ini tipis, ini mungkin dia akan langsung melanjutkan penurunannya. Tapi kalau ini nanti bisa naik ke atas, paling dia mantulnya di areal yang biru ini ataupun yang merah ini. Mungkin hanya itu untuk Matic. Kita bahas lagi untuk yang lainnya. Ini untuk SRP agak unik, ini memang birunya udah mulai menggunting merah. Ini kondisinya juga di bawah. Betul yang saya omongkan, ini bermain dalam areal awan. Jadi kalau naik pun dia nggak akan naik banyak. Kalau turunnya lumayan. Itu mungkin supportnya di harga 5 ribuan. Nanti kalau harga 5 ribuan 555 itu kita baru masuk. Tapi nanti naiknya lagi juga sedikit, paling diantaranya 5.700 ini udah support lagi. Resisten maksud saya, kalau ini kejebol naik ke atas paling mentoknya hanya sampai di 5887. Kalau turun dia mungkin akan sampai di areal 5.367 rupiah. Selanjutnya akan membahas yang BNB nya sama. Adik-adik teman-teman semua, ini juga yang birunya menggunting lagi. Yang merah ini masih dalam areal bermain di dalam awan. Kalau mau beli menggunakan indikator ini, pas di support ini, bawah ini udah jadi support. Nanti atasnya, resistennya yang atas ini, paling-paling di antara garis merah atau biru ini dia sudah turun lagi. Kalau dia bisa jebol awan biru, maka dia akan bullish lagi ke atas. Tapi ini trennya dengan berita yang nggak baik, ini trennya juga ini akan ada penurunan. Jadi apa yang saya katakan ini memang apa adanya. Saya nggak akan membuat FOMO atau untuk masuk. Kita tahan, disiplin, sabar aja dulu. Mungkin sementara itu dulu, videonya terlalu panjang. Nanti tiap harinya akan saya tambah lagi. Setelah mentalnya udah pada terbangun, nanti udah tahu semua, saya fokus untuk technical analisis supaya tahu posisi jual dan posisi beli. Tolong channel ini masih kecil, tolong di subscribe agar nanti channel ini berkembang dan saya semangat membuat video dan memberikan informasi yang akurat. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan pada sehat selalu dan tetap waspada dan tetap sabar, disiplin, jaga mental kita, psikis kita supaya kita tetap selalu cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.